Jadi saya ingin mempergunakan kesempatan ini untuk bertanya kepada para pakar ekonomi. Kalau kita mulai dari ekonomi, kita harus berdasarkan asumsi. Jadi saya akan menggunakan the Romer model. Ya, berdasarkan teori oleh Romer adalah satu-satunya investasi yang tidak akan turun, yang tidak akan menghadapi nilai diminishing return, itu adalah investasi di sumber daya manusia dan bukan investasi di fisik. Kita harus mengedukasikan masyarakat kita, publik kita untuk mengerti begitu pentingnya sumber daya manusia terhadap pertumbuhan ekonomi. Kalau kita tidak investasi di sumber daya manusia, kita tidak akan mungkin bisa mencapai pertumbuhan ekonomi. Dengan asumsi ini, saya ada 4 pertanyaan. Mohon dijawab dalam tanggapannya. Pertanyaan pertama untuk 100 ekonom. Kebijakan atau prosedur ekonomi apakah yang bisa membuat riset dianggap sebagai investasi dan bukan melulu sebagai pengeluaran? Apa yang terjadi selama ini dari segi kebijakan? Ada suatu pemikiran kunci bahwa riset, penelitian itu adalah pengeluaran, bukan investasi. Nah, jadi saya menanyakan kebijakan ekonomi apakah, prosedur ekonomi apakah yang bisa mengubah pemikiran ini sehingga kita bisa mencapai the Romer model of economic growth. Oke. Pertanyaan kedua, untuk menghasilkan riset yang kompetitif dan berkualitas diperlukan dana yang besar yang memerlukan terutama sekali kontribusi dari industri. Ini sudah terjadi di seluruh negara-negara maju ataupun negara-negara yang hampir menjadi negara maju dan berkembang terutama sekali karena industri berbasis teknologi. Namun industri di Indonesia masih sangat segan berinvestasi karena sedikitnya riset yang berkualitas. Karena sudah saya teliti angka-angkanya bahwa ada banyak dana yang dari Kemendikti Saintek pun mengeluarkan sebagai dana padanan, industri tidak mau match, tidak mau berpadani karena mereka tidak yakin bahwa riset yang akan mereka investasikan itu adalah riset yang berkualitas. Nah, ini kan menjadi dilema ayam dan telur. Bagaimana memecahkan dilema ayam dan telur ini? Pertanyaan ketiga, skema ekonomi dan pendanaan apakah yang bisa dipakai untuk membiayai ekosistem perguruan tinggi? Pada saat sekarang yang sudah saya lihat dan sudah saya analisa, perguruan tinggi negeri kita dan juga banyak perguruan tinggi swasta itu tidak menghasilkan atau bahkan banyak yang minus. Nah, sementara itu kita butuh dana untuk membuat ekosistem yang berkualitas. Dan jangan lupa kembali di Romer Growth Model, sumber daya manusia, itu berdasarkan pengetahuan dan inovasi. Dua-duanya itu di perguruan tinggi. Dan untuk menghasilkan kualitas perlu dana yang sangat besar. Nah, bagaimana skema ekonomi apakah? Apakah itu 80% dari pemerintah? Apakah itu dari hasil-hasil yang dilakukan? Apakah itu dari swasta? Apakah itu dari, skema ekonomi dan pendanaan apakah yang bisa dipakai untuk membiayai ekosistem perguruan tinggi? Dan jawabannya harus di luar tambahkan dana APBN. Ya, itu nggak boleh jawaban itu, oke? Tambahkan dana APBN untuk perguruan tinggi tidak boleh itu, oke? Itu pertanyaan ketiga. Pertanyaan terakhir untuk para ekonom adalah, kita lihat dulu ini. Kita lihat dulu graf yang di sini. Ini grafnya dari IMF. Graf ini saya jelaskan, ini dari International Monetary Fund yang melihat secara angka jelas apakah produktivitas, hasil kenaikan produktivitas secara ekonomi dari riset dasar dan dari riset terapan. Yang biru adalah riset terapan, yang merah adalah riset dasar. X-axisnya adalah tahun, berapa lama, dan Y-axisnya itu adalah citasinya, penyerapan citationnya. Nah, yang bisa dilihat secara langsung di sini adalah
riset dasar secara jangka panjang itu mempunyai dampak yang jauh lebih besar pada pertumbuhan ekonomi, diukur berdasarkan inovasi dan produktivitas. Jadi kita bisa lihat total area di bawah yang merah itu lebih besar daripada total area di bawah yang biru, dan itu dilihat dari sitasi dari paper ke patent dan ke industri versus sitasi dari patent langsung ke patent dan ke industri. Nah, riset terapan secara jangka panjang lebih sedikit dampaknya terhadap pertumbuhan ekonomi, produktivitas, inovasi itu lebih sedikit. Namun kalau kita cuma mengukur dalam jangka waktu 10 tahun, kita bisa lihat memang yang biru lebih banyak. Ya. Tetapi pertumbuhan ekonomi suatu negara, Indonesia Emas 2045 itu adalah jangka panjang. Namun kebijakan ekonomi yang terjadi selama ini selalu kebanyakan berfokus pada hasil jangka pendek, termasuk insentif yang diberikan kebanyakan adalah untuk hasil riset terapan. Kembali lagi, ini adalah data bukan saya yang bikin, ini yang bikin International Monetary Fund, sangat bisa dipercaya bahwa kita harus dua-duanya, bahkan sebenarnya kita harus lebih banyak terhadap riset dasar. Nah, tetapi tentu saja saya ingin kembali menanyakan kepada para pakar-pakar bagaimana kita menghadapi masalah jangka pendek versus jangka panjang ini dengan tujuan meningkatkan ekonomi negara secara keseluruhan.